Isyarat itu tiba di markas Komando Sekutu pada pagi hari tanggal 15 April 1945. Pasukan Inggris telah melakukan kontak dengan tentara Jerman di pinggir sebuah lapangan di Jerman Utara. Informasi itu membingungkan. Ada pembicaraan tentang epidemi, ribuan tahanan tanpa makanan atau air, mayat-mayat yang tidak dikubur, tidak ada perlawanan, hanya kesepakatan penyerahan diri. Beberapa jam kemudian, kendaraan militer pertama melintasi pintu masuk. Tanah itu dikelilingi pagar kawat berkarat. Di sisi lain, tidak ada yang menembak. Apa yang ada di sana adalah sesuatu yang lain. Sebuah tempat yang runtuh, tanpa kendali. Orang-orang tergeletak di tanah. Suara-suara lemah. Bau infeksi. Sebuah ladang penuh dengan sosok-sosok yang masih bernapas di antara mayat-mayat. Para perwira tidak memiliki perintah untuk hal seperti itu. Tidak ada protokol. Hanya instruksi segera. Masuk. Lihat. Bertindak. Setiap langkah, medan menunjukkan lebih banyak. Dan apa yang terlihat tidak tampak nyata. Itu bukan operasi militer. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bagaimana bisa sebuah tempat di mana segalanya berputar di sekitar kematian menjadi hal yang biasa? Pintu gerbang terbuka, tidak ada yang siap untuk apa yang mereka lihat. Ketika tentara Inggris akhirnya tiba di kamp, apa yang mereka temukan tidak seperti apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Tempat itu dipenuhi mayat di mana-mana, beberapa tampaknya baru saja meninggal, yang lain sudah dalam keadaan membusuk. Tanah penuh lumpur, kotoran, dan sisa-sisa manusia. Baunya tak tertahankan, udara terasa berat, seolah-olah juga membusuk. Mereka yang masih bernapas tidak lebih dari kerangka berbalut kulit. Beberapa merangkak di antara orang mati. Yang lain hanya terbaring tanpa bergerak. Ada wanita dan pria, semuanya dengan mata kosong. Mereka tidak berbicara, hampir tidak bereaksi. Mereka terlalu lemah. Tidak ada yang tampaknya tahu apa yang harus dilakukan. Para pembebas juga tidak. Pasukan mencoba memahami tempat macam apa ini. Mereka pernah mendengar tentang kamp-kamp, tetapi ini adalah sesuatu yang lain. Bergen-Belsen bukan hanya kamp konsentrasi. Itu adalah tempat pembuangan sampah manusia. Semuanya di luar kendali. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada obat-obatan, hanya kematian. Dan lebih banyak kematian. Salah satu dokter militer mengatakan bahwa bahkan dalam perang dia belum pernah melihat hal seperti itu. Tidak ada luka pertempuran. Tidak ada senjata, hanya tubuh yang kurus kering, sakit, dipenuhi kutu. Banyak yang meninggal karena demam, diare, atau kelaparan. Yang lain hanya karena kelelahan. Sekelompok tentara mulai berjalan di antara barak-barak. Di setiap barak ada pemandangan yang lebih buruk. Orang-orang di tanah, tertutup kotoran, tanpa pakaian. Banyak yang sudah mati. Yang lain sekarat dalam diam, tempat tidur dipenuhi kutu, dinding tertutup noda, langit-langit bocor, bau busuk tak tertahankan, tidak ada toilet, tidak ada tatanan apapun, semuanya tampak seperti perangkap yang dirancang untuk membunuh secara perlahan. Di sebuah sudut, mereka menemukan seorang wanita duduk dengan mayat di pangkuannya. Dia menangis tanpa suara, tidak ada yang tahu apakah itu putranya, saudara perempuannya, atau seorang teman. Satu-satunya yang pasti adalah dia tidak bisa melepaskannya. Dia telah berada di sana selama berhari-hari, tidak bergerak. Pemandangan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa tahanan mencoba berbicara, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan. Satu orang nyaris tidak bisa menggumamkan sesuatu tentang air. Yang lain hanya menunjuk ke mulutnya. Beberapa tentara mencoba memberi mereka makanan dari jatah mereka, tetapi itu juga merupakan kesalahan. Banyak yang meninggal setelah makan. Tubuh mereka tidak siap untuk mencerna makanan normal. Mereka telah kelaparan begitu lama, sehingga makanan apapun akan membunuh mereka. Orang Inggris mulai mengeluarkan para penyintas ke udara terbuka. Mereka ingin memisahkan yang hidup dari yang mati, tetapi bahkan itu sulit. Ada orang-orang yang sangat lemah, sehingga mereka tampak seperti mayat. Yang lain yang bergerak, meninggal beberapa menit kemudian.
Tidak ada yang tahu siapa yang benar-benar hidup. Perintah diberikan untuk membawa dokter, perawat, ambulans, apapun. Tetapi kamp itu jauh. Tidak ada jalan yang bagus. Dan tidak ada yang siap untuk hal seperti itu. Para tentara dilatih untuk bertarung, bukan untuk menghadapi ribuan orang yang sekarat. Sementara itu, Nazi yang tersisa di kamp ditangkap, beberapa dipukuli, yang lain memohon, tetapi tidak ada belas kasihan. Banyak tentara Inggris yang marah, apa yang mereka lihat tidak memiliki pembenaran. SS telah meninggalkan kamp beberapa hari sebelumnya, menyerahkan pekerjaan kotor kepada yang lain. Tetapi Inggris tidak membedakan. Setiap orang yang mengenakan seragam Jerman ditahan. Seorang perwira Inggris menulis dalam buku hariannya bahwa Bergen-Belsen adalah tempat tanpa jiwa. Dia mengatakan bahwa tidak ada kemanusiaan di sana, hanya pabrik kematian. Prajurit lain membandingkan adegan itu dengan mimpi buruk, tapi ini tidak berakhir saat bangun. Tim pembuat film Inggris tiba beberapa hari kemudian. Mereka mengambil gambar semuanya, tumpukan mayat, anak-anak kelaparan, wanita yang nyaris tidak bisa berjalan. Gambar-gambar itu menyebar ke seluruh dunia. Mereka menjadi bukti tak terbantahkan dari kengerian Nazi. Tetapi bagi mereka yang berada di sana, kamera tidak menangkap sedikit pun bau, keheningan, atau ketakutan. Salah satu juru kamera mengatakan bahwa setelah Belsen, dia tidak bisa tidur dengan nyenyak lagi. Dia telah merekam pertempuran, pemboman, bahkan kamp-kamp yang hancur. Tapi ini berbeda. Di sini, kematian tidak cepat. Itu lambat, kotor, tidak masuk akal, dan itu menghantuinya. Butuh beberapa hari bagi orang Inggris untuk mulai mengatur kekacauan. Kuburan massal digali. Ribuan mayat dibuang tanpa nama, tanpa peti mati. Hanya mayat, satu demi satu. Beberapa tentara menangis saat menyekop. Yang lain hanya melakukannya dalam diam, tidak ada waktu untuk upacara. Kamp harus dibersihkan sebelum penyakit menyebar. Semuanya disemprot dengan desinfektan, pakaian, kasur, papan dibakar. Setiap benda bisa memiliki kutu atau pinjal. Setiap benda adalah ancaman. Tapi meski begitu, demam tifoid sudah ada di udara. Dokter militer memperingatkan bahwa banyak orang Inggris juga bisa terinfeksi. Ketegangan meningkat. Tidak ada yang tidur nyenyak, tidak ada yang makan dengan tenang. Kamp itu menjadi neraka juga bagi para pembebas. Tidak ada cara untuk menjelaskan kepada keluarga mereka apa yang mereka lihat. Beberapa menulis surat, tetapi kemudian merobeknya. Bagaimana mengatakan kepada seorang istri bahwa Anda telah melihat bayi-bayi mati? Bagaimana menceritakan kepada seorang putra bahwa Anda telah mengubur 1.000 orang dalam satu hari? Salah satu dokter mencatat dalam buku catatannya, "Saya telah melihat bagaimana orang-orang mati dalam perang, tetapi di sini saya telah melihat bagaimana mereka mati karena pengabaian. Itu lebih buruk." Para dokter militer melakukan apa yang mereka bisa. Mereka menggunakan tandu, mengimprovisasi zona perawatan, dan memisahkan mereka yang masih memiliki peluang untuk hidup. Tapi itu tidak mudah. Banyak tahanan meninggal begitu mereka dipindahkan. Mereka harus memilih. Beberapa kasus sangat serius sehingga mereka memutuskan untuk tidak menyentuhnya. Mereka hanya mencatat dan melanjutkan ke yang lain. Waktu singkat dan sumber daya hampir tidak ada. Pada suatu saat, seorang sersan pingsan saat mencoba mengangkat seorang anak. Bukan karena beratnya, tetapi karena kondisi tubuhnya. Itu adalah kulit di atas tulang, dan anak itu masih bernapas. Matanya terbuka, tetapi dia tidak berbicara. Tidak ada yang tahu apakah dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia dibawa ke daerah dengan anak-anak lain, semuanya sama lemahnya, semuanya tidak bergerak. Sementara itu, di area lain kamp, tim diorganisir untuk mengumpulkan mayat. Mereka menggunakan sekop, pengait, bahkan tali. Banyak mayat begitu membusuk sehingga hancur saat diangkat. Beberapa tentara muntah. Yang lain menutupi wajah mereka dengan sapu tangan. Tapi tidak ada yang berhenti. Ada ribuan yang harus dikeluarkan. Dan setiap menit berlalu, risiko penularan meningkat. Parit-parit kuburan massal digali dengan mesin. Itu adalah parit panjang dan dalam. Mayat-mayat dilemparkan satu persatu. Tanpa nama, tanpa peti mati, tanpa apa-apa. Hanya mayat. Barisan kematian yang tak berujung. Seorang prajurit menulis bahwa yang paling mengejutkannya bukanlah jumlahnya, melainkan keheningan. Tidak ada yang menangis, tidak ada yang berteriak, hanya suara sekop dan mesin ekskavator.
Palang Merah tiba kemudian. Mereka membawa makanan khusus, serum, dokter, tapi mereka juga kewalahan. Mereka mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat hal seperti itu. Dan itu karena mereka datang dari kamp-kamp lain. Belsen berbeda, bukan karena jumlah orang mati, tetapi karena keadaan orang hidup. Mereka tampak seperti hantu. Beberapa memiliki mata cekung, yang lain memiliki tulang rusuk yang menonjol seperti pisau. Setiap orang adalah cerita yang tidak ada yang bisa menceritakannya. Wanita adalah yang paling banyak. Banyak yang telanjang bulat, yang lain dengan kain compang-camping yang nyaris tidak menggantung. Beberapa telah berhari-hari tidak bergerak dari sudut. Mereka memiliki kutu di rambut mereka, luka di kulit mereka, infeksi di seluruh tubuh mereka. Beberapa telah diperkosa, yang lain hanya menyerah. Mereka tidak meminta apa-apa, hanya menatap lantai. Ada tentara yang patah semangat, satu orang meminta untuk dipindahkan. Yang lain meninggalkan senapannya dan tidak kembali. Mereka tidak tahan dengan apa yang mereka lihat. Itu bukan pengecut, itu adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak diajarkan dalam pelatihan, sesuatu yang tidak memiliki nama, hanya terasa di dada, seperti beban yang tidak kunjung hilang. Ada juga anak-anak, beberapa sendirian, yang lain memeluk wanita yang mungkin bukan ibu mereka. Banyak yang tidak berbicara. Satu orang berjalan berputar-putar sepanjang hari, yang lain duduk di depan mayat tanpa berkedip. Tidak ada yang tahu nama mereka, tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal. Tetapi semua memiliki wajah yang sama, wajah kematian yang tidak dapat dijelaskan. Gambar-gambar yang diambil oleh kamera dibawa ke Inggris Raya dan Amerika Serikat. Mereka ditunjukkan di bioskop, di berita, di acara-acara publik. Orang-orang tidak bisa mempercayainya. Beberapa mengatakan itu propaganda, bahwa itu tidak mungkin, tapi itu nyata. Bergen-Belsen ada, dan apa yang ditunjukkan hanyalah sebagian kecil. Yang terburuk tidak ada di foto. Itu ada di bau, di suara, di wajah. Orang Inggris memutuskan untuk menjaga kamp tetap tertutup. Hanya personel medis dan militer yang diizinkan masuk. Mereka tidak ingin lebih banyak orang terkontaminasi, tetapi mereka juga ingin menghindari kekacauan. Sudah ada desas-desus, teriakan, tuduhan. Tentara tahu bahwa ini berbeda. Di sini tidak ada pemenang, hanya korban. Dalam sebuah surat, seorang perwira menulis bahwa dia tidak mengerti bagaimana seseorang bisa mengatur hal seperti itu. Bahwa ini bukan produk perang, itu adalah sesuatu yang lain. Kekejaman yang lambat, terhitung. Itu bukan pembantaian, itu adalah pengabaian total. Seolah-olah mereka telah memutuskan bahwa orang-orang itu tidak bernilai apa-apa, bahkan tidak cukup untuk membunuh mereka dengan cepat. Mereka yang masih bisa berjalan dibawa ke daerah yang bersih. Mereka diberi pakaian, air, sesuatu yang hangat. Beberapa menangis, yang lain tetap diam. Mereka tidak tahu apakah mereka aman atau di bagian lain dari neraka yang sama. Mereka telah melihat keluarga mereka, teman-teman mereka, teman barak mereka mati. Dan sekarang mereka dikelilingi oleh orang-orang dengan seragam baru, kata-kata yang tidak mereka mengerti, dan kamera yang mengarah ke mereka. Beberapa bertanya apakah mereka bisa kembali ke rumah, yang lain hanya ingin tahu hari apa ini. Tidak ada yang punya jawaban, mereka hanya diberitahu bahwa sekarang mereka bebas, tetapi banyak yang tidak tahu apa itu. Mereka telah bertahun-tahun terkunci, mereka telah melupakan bagaimana rasanya hidup tanpa rasa takut. Dokumen-dokumen resmi Inggris mulai mencatat semuanya. Hari demi hari, mayat demi mayat. Perlu ada catatan. Para jurnalis menulis kronik, para dokter membuat laporan, para prajurit menceritakan apa yang mereka lihat. Semuanya dicatat, karena mereka tahu bahwa jika tidak, suatu hari seseorang akan mengatakan bahwa itu tidak terjadi. Estimasi awal menyebutkan lebih dari 10.000 orang meninggal dalam beberapa hari, dan angka itu terus meningkat. Setiap jam semakin banyak yang meninggal, bukan karena tembakan, bukan karena bom, hanya karena pengabaian, karena penyakit, karena keputusasaan. Kamp itu berubah menjadi rumah sakit terbuka, tempat tidur improvisasi, selimut kotor, perawat yang kewalahan, gereja-gereja, gudang-gudang, bangunan apapun yang dekat digunakan. Semuanya untuk mencoba menyelamatkan mereka yang masih bernapas, tetapi bahkan itu tidak cukup. Demam tifoid menyebar, disentri juga.
Beberapa dokter menulis dengan sarung tangan berlumuran darah, yang lain bahkan tidak makan. Mereka tidak bisa. Moral tentara mulai runtuh. Bukan karena musuh, itu karena apa yang mereka lihat. Setiap hari semakin sulit untuk memasuki kamp. Setiap jam semakin sulit untuk mengangkut mayat. Setiap malam seseorang menangis, dan setiap pagi orang mati baru. Sekelompok tentara ditugaskan hanya untuk memindahkan mayat. Hari demi hari tanpa istirahat. Beberapa mulai menghitung dengan suara rendah, yang lain hanya bergoyang-goyang saat bekerja. Rasanya seperti otak terputus. Tidak ada yang banyak bicara. Keheningan adalah bagian dari pekerjaan. Seseorang mencatat bahwa yang terburuk bukanlah melihat mayat-mayat, tetapi terbiasa dengan mereka. Di salah satu sudut kamp, mereka menemukan tumpukan mayat anak-anak. Mereka saling tumpuk, seolah-olah dilemparkan begitu saja. Tidak ada nama, tidak ada usia. Hanya wajah-wajah yang padam. Para prajurit terdiam. Tidak ada yang menyentuh apapun selama beberapa menit. Kemudian, tanpa kata-kata, mereka mulai mengumpulkannya. Seorang dokter mencoba menyelamatkan seorang wanita muda. Dia demam tinggi dan nyaris tidak bisa bernapas. Mereka memberinya cairan, menutupinya, mencoba segalanya. Dia tampak membaik sebentar, tetapi kemudian jantungnya berhenti. Dokter itu menulis, dia begitu dekat, hanya butuh 1 hari lagi, tapi dia tidak memilikinya. Pembersihan kamp terus berlanjut, pancuran sementara dipasang, barak-barak didesinfeksi, pakaian bersih dibagikan, tapi semuanya bersifat sementara. Apa yang ada di Belsen tidak bisa diperbaiki dalam seminggu, mungkin tidak pernah. Otoritas Inggris mengambil foto resmi, bukan untuk surat kabar, tetapi untuk arsip. Mereka ingin ada catatan. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lihat adalah unik, dan bahwa suatu hari seseorang akan ingin menyangkalnya. Oleh karena itu, setiap gambar, setiap kesaksian, setiap dokumen disimpan. Beberapa tentara menulis bahwa yang terburuk datang kemudian, bukan di lapangan, tetapi saat kembali. Di rumah, saat mencoba menceritakan, saat mendengar seseorang mengatakan mereka melebih-lebihkan, bahwa itu tidak mungkin nyata. Mereka tahu itu nyata, bahwa mereka telah melihatnya, bahwa mereka telah menciumnya, bahwa mereka telah menyentuhnya. Seorang perwira menolak untuk diwawancarai. Dia mengatakan tidak ada kata-kata untuk menjelaskan apa yang terjadi, bahwa kalimat apapun akan terlalu lembut atau terlalu keras, bahwa hanya mereka yang berada di sana yang bisa mengerti. Orang-orang sakit dipindahkan ke rumah sakit darurat. Beberapa pulih, yang lain meninggal di malam hari. Ada cerita tentang orang-orang yang kembali berjalan, tentang seorang wanita yang setelah berhari-hari tidak berbicara, meminta roti, tentang seorang anak yang tersenyum ketika diberi selimut, jumlahnya sedikit tetapi sangat berharga. Mayat-mayat terus berdatangan dari area lain di kamp, dari barak-barak yang belum diperiksa, dari sudut-sudut yang terlupakan. Jumlahnya terus bertambah, tidak ada yang tahu berapa totalnya. Ada pembicaraan tentang puluhan ribu, mungkin lebih, tapi angka-angka itu sekunder. Yang penting adalah bahwa setiap orang telah menjadi seseorang, dan bahwa tidak ada yang menyelamatkan mereka sebelumnya. Orang Inggris mulai mencari yang bertanggung jawab. Beberapa telah melarikan diri, yang lain ditangkap. Tetapi kamp itu sudah melakukan kerusakannya. Tidak banyak yang tersisa untuk dihukum. Kejahatan itu sudah dilakukan, terlihat jelas. Bau kamp itu melekat di pakaian, di kulit, di ingatan. Butuh berhari-hari sebelum beberapa tentara bisa makan secara normal. Yang lain tidak pernah melakukannya lagi. Setiap kali mereka mencium bau yang kuat, tubuh mereka teringat Belsen. Ketika bagian kamp yang paling terkontaminasi akhirnya ditutup, dan mayat-mayat terakhir dikubur, keheningan tetap melayang. Itu bukan kedamaian, itu adalah sesuatu yang lain. Seolah-olah tempat itu sendiri bernapas dengan susah payah. Seolah-olah tanah itu tahu apa yang telah terjadi. Komandan Inggris menulis laporan yang mengatakan bahwa itu bukan hanya kejahatan perang. Itu adalah serangan terhadap gagasan peradaban itu sendiri. Bahwa apa yang telah dilakukan di sana tidak dapat dipahami sebagai bagian dari konflik. Itu adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih gelap. Lebih dingin. Semuanya tertutup mayat, maju tidak mungkin tanpa menginjaknya. Setelah menguasai kamp, Inggris dihadapkan pada tugas yang lebih sulit,
memahami apa yang telah terjadi. Tidak cukup hanya melihat mayat atau merawat para penyintas. Fakta-fakta harus direkonstruksi. Dan untuk itu, mereka perlu berbicara dengan orang-orang yang bertanggung jawab. Beberapa tentara Jerman segera ditangkap. Jumlahnya tidak banyak. Sebagian besar telah melarikan diri sebelumnya. Beberapa penjaga berpangkat rendah dan beberapa anggota staf administrasi tetap tinggal. Mereka tidak melawan, mereka tampak bingung atau kalah. Beberapa membenarkan diri mereka dengan mengatakan bahwa mereka hanya mengikuti perintah. Yang lain mengatakan mereka tidak tahu apa-apa. Interogasi segera dimulai. Inggris ingin tahu siapa yang memberi perintah, bagaimana kamp itu dikelola, dan mengapa tidak ada yang melakukan apapun untuk mencegah begitu banyak kematian. Tetapi itu tidak mudah. Ada sedikit catatan. Banyak kertas telah dibakar atau menghilang. Dan tahanan Jerman memberikan jawaban yang samar atau kontradiktif. Dalam beberapa kasus, Inggris menemukan daftar nama, jadwal kerja, laporan medis. Tapi itu tidak cukup. Yang paling penting telah dihancurkan atau tidak pernah ditulis. Dokumen-dokumen itu tidak menunjukkan pengabaian kotoran kelaparan. Itu ada di tubuh, bukan di kertas. Salah satu perwira Inggris berkomentar bahwa itu seperti mencoba menyusun teka-teki dengan bagian yang hilang. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah yang mereka katakan itu benar. Dan mereka juga tidak bisa sepenuhnya mempercayai kesaksian para penyintas. Banyak di antaranya sangat lemah atau bingung oleh semua yang telah mereka alami. Namun demikian, upaya dilakukan untuk mengumpulkan setiap versi. Para prajurit berbicara dengan semua orang yang mereka bisa. Beberapa penyintas menceritakan apa yang telah mereka lihat. Mereka berbicara tentang transfer, pemukulan, orang-orang yang meninggal, tanpa menerima bantuan. Mereka menyebutkan nama, tanggal, detail, tetapi ceritanya kacau. Setiap orang telah mengalami bagian yang berbeda dari kengerian itu. Orang Inggris membuat catatan, merekam beberapa wawancara, dan mencoba mengatur informasi. Itu belum untuk pengadilan. Itu untuk memahami. Untuk mendokumentasikan. Agar tidak lupa. Untuk menjelaskan bahwa apa yang terjadi di Belsen bukanlah kecelakaan. Itu adalah sesuatu yang terjadi sementara yang lain melihat ke arah lain. Ada diskusi di antara para perwira tentang bagaimana menangani situasi. Beberapa ingin segera menghukum Jerman yang ditangkap. Yang lain bersikeras untuk menjaga proses tetap bersih, legal. Itu bukan hanya tentang keadilan. Itu juga masalah menunjukkan bahwa dunia bebas tidak berperilaku seperti Nazi, bahwa ada aturan, bahwa bahkan setelah kengerian, seseorang bisa bertindak dengan tertib. Tidak semua setuju. Beberapa tentara Inggris melihat apa yang terjadi di kamp, memukuli tahanan Jerman. Ada insiden, teriakan, balas dendam. Tetapi komandan mencoba mengendalikan impuls-impuls itu. Perintah yang jelas diberikan, tidak menyiksa, tidak mengeksekusi, tidak menganiaya tanpa alasan. Semuanya harus dicatat, karena di tempat itu setiap tindakan berarti. Sementara itu, pekerjaan terus berlanjut. Itu adalah tentang mengumpulkan bukti, karena semua orang tahu bahwa apa yang terjadi di Bergen-Belsen akan diingat, dan akan ada orang-orang yang akan mencoba menyangkalnya. Oleh karena itu, setiap detail dicatat. Beberapa penjaga kamp diidentifikasi oleh para penyintas itu sendiri. Itu tidak mudah. Waktu, kelaparan, dan teror telah mengubah wajah-wajah itu. Namun beberapa wanita menunjuk orang-orang yang telah memukuli, mempermalukan, atau membiarkan mereka mati tanpa air. Ada nama-nama yang berulang, dan tatapan yang tidak terlupakan. Pasukan Inggris mulai mengatur wawancara yang lebih formal. Tujuannya adalah untuk merekonstruksi rantai komando di dalam kamp. Siapa yang memerintahkan apa, siapa yang patuh, siapa yang diam. Setiap kesaksian dibandingkan dengan yang lain, mereka mencari kecocokan, kesalahan, kontradiksi, kebenaran harus disaring dari keraguan. Di barak-barak ditemukan beberapa catatan tulisan tangan, kertas-kertas kecil dengan nama, frasa, tanggal. Beberapa berbicara tentang pemindahan, yang lain tentang hukuman. Tidak ada yang terlalu jelas, tetapi cukup untuk mengikuti petunjuk. Masalahnya adalah banyak saksi terlalu sakit atau terlalu trauma untuk berbicara. Inggris membawa penerjemah.
Ada orang-orang dari banyak bagian Eropa. Tidak semua berbicara bahasa Jerman atau Inggris. Terjemahan diperlukan untuk memahami cerita. Beberapa berbicara bahasa Polandia, yang lain bahasa Rusia, yang lain bahasa Hongaria. Ruang-ruang improvisasi diatur di mana setiap kelompok dapat memberikan versi mereka dengan seseorang yang memahami mereka. Juga muncul cerita-cerita yang ditulis oleh para penyintas sendiri, surat-surat, halaman-halaman lepas, teks-teks yang mereka simpan di pakaian mereka atau kubur di tanah. Beberapa ditulis dengan pensil, dengan tulisan tangan yang gemetar. Mereka menceritakan apa yang mereka alami hari demi hari. Apa yang mereka makan, siapa yang mereka lihat meninggal, apa yang mereka impikan setiap malam. Itu adalah fragmen memori yang terperangkap di atas kertas. Dalam banyak teks itu berbicara tentang ketidakpedulian, tentang penjaga yang merokok sementara seseorang berteriak kesakitan, tentang perwira yang melewati orang sakit tanpa melihat, tentang kebiasaan mengabaikan. Itulah yang paling menyakitkan mereka. Bukan hanya apa yang mereka lakukan, tetapi apa yang tidak mereka lakukan. Para prajurit Inggris, setelah membaca catatan-catatan itu, mengatakan bahwa mereka sulit percaya bahwa seseorang dapat hidup berdampingan dengan begitu banyak penderitaan tanpa bergerak. Itu bukan hanya kekerasan fisik, itu adalah pengabaian total, pengabaian yang berlangsung berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai tidak ada yang tersisa. Laporan juga mulai diterima dari kamp-kamp lain yang telah dibebaskan, Auschwitz, Dachau, Majdanek. Masing-masing dengan beban kengeriannya sendiri, tapi Belsen berbeda. Bukan karena jumlah orang mati, tetapi karena keadaan orang hidup, karena cara tubuh perlahan-lahan hancur, karena penantian yang tak berujung, karena keheningan para komandan. Komandan tinggi Angkatan Darat Inggris mengirim lebih banyak personel, lebih banyak tangan dibutuhkan, lebih banyak dokter, lebih banyak makanan, lebih banyak penerjemah, setiap hari membawa komplikasi baru dan data baru. Mereka berkumpul di malam hari untuk membandingkan apa yang telah dikumpulkan, untuk membuat peta dari apa yang telah terjadi. Itu bukan hanya laporan, itu adalah upaya untuk memahami yang mustahil. Dalam salah satu pertemuan itu, seorang letnan menunjukkan daftar penjaga yang dicurigai. Nama keluarga, kemungkinan kejahatan. Kebanyakan adalah pria, tetapi ada juga wanita. Beberapa terkenal kejam. Ada pembicaraan tentang seseorang yang mencambuk dengan tongkat kayu, yang lain yang tidak memberi makan mereka yang tidak mematuhinya. Datanya langka, tetapi berulang. Diputuskan untuk melakukan pemisahan. Para tersangka dibawa ke tempat lain. Mereka diinterogasi secara bergiliran. Beberapa menyangkal semuanya. Yang lain menangis. Seseorang mengatakan dia tidak tahu ada begitu banyak orang yang meninggal. Yang lain mengatakan dia hanya mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya. Semua ingin menyelamatkan diri. Orang Inggris tahu bahwa mereka tidak bisa membuktikan semuanya. Tetapi mereka bisa mendokumentasikan apa yang telah mereka lihat dan membiarkan dunia menghakimi. Tidak cukup hanya dengan menghukum, harus diceritakan, ditunjukkan, dijelaskan. Karena apa yang telah dialami di Belsen bukanlah rahasia, itu adalah peringatan. Beberapa kesaksian juga direkam dalam video. Kamera menangkap wajah-wajah, jeda-jeda, air mata. Itu lebih kuat dari teks apapun, digunakan untuk mengajar, untuk menjelaskan, agar kata-kata tidak hilang seiring waktu. Beberapa tahanan Jerman dipindahkan ke daerah lain. Persidangan mereka sedang dipersiapkan. Beberapa diam. Yang lain menulis surat kepada keluarga mereka. Ada ketakutan, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi apa yang telah mereka lakukan sudah jelas, tidak perlu meneriakannya. Mereka berbagi ranjang yang sama dengan orang-orang yang sudah meninggal. Pada hari kedua setelah masuk pertama, tim Inggris yang lebih berpengalaman memulai survei teknis kamp. Kali ini mereka tidak mencari orang, mereka akan mempelajari struktur fisik. Apa tempat itu selain penderitaan? Di salah satu sudut area, mereka menemukan sebuah bangunan rendah dengan atap datar dan tanpa jendela. Pintu masuknya diamankan dengan 2 papan yang dipaku. Mereka melepaskannya dengan hati-hati. Di dalamnya ada tangga berkarat yang mengarah ke ruangan bawah tanah. Udaranya pekat.
Di bagian bawah, tempat tidur yang rusak, dinding yang lembab, kisi-kisi yang tertutup debu. Tidak ada yang ditemukan. Itu ditutup dengan tanda peringatan. Di ujung lain, sebuah bangunan batu bata yang terisolasi diidentifikasi. Dindingnya empuk. Tidak ada furnitur, hanya sebuah lampu gantung, rusak. Tampaknya telah digunakan untuk isolasi. Bekas di lantai dan tepi bingkai menunjukkan bahwa itu telah ditutup dari dalam. Fungsi pastinya tidak ditentukan. Sebuah sumur ditemukan di bawah gudang yang runtuh. Saat tutupnya diangkat, ditemukan ruang yang penuh dengan limbah. Tidak hanya sisa-sisa organik, tetapi juga kain, tali, bahkan bagian-bagian logam. Fungsinya tidak diidentifikasi, tetapi segera disegel. Beberapa struktur tidak muncul dalam denah yang tersedia. Beberapa tampak baru dibangun, yang lain sudah dalam reruntuhan. Insinyur militer mulai membuat peta baru yang lengkap dari camp. Setiap meter diukur, koordinat ditetapkan, bukan sebagai latihan akademis, tetapi sebagai bukti. Situs itu dibagi menjadi kuadran. Setiap tim memiliki instruksi untuk mendokumentasikan tanpa mengubah. Tidak ada yang bisa dipindahkan tanpa dicatat. Rute inspeksi ditetapkan. Titik-titik ditandai dengan bendera bernomor. Setiap penemuan harus dilaporkan dengan waktu dan lokasi yang tepat. Peta yang ditemukan di salah satu kantor yang ditinggalkan menunjukkan koneksi dengan jalur kereta api. Garis-garis yang ditandai dengan tangan mengarah dari kota-kota ke titik-titik tanpa nama. Mereka tidak memiliki tanggal. Beberapa menyertakan perhitungan pensil. Hampir semuanya ternoda atau sebagian terbakar. Namun demikian, mereka dikemas sebagai bukti. Juga ditemukan lembaran-lembaran lepas dengan inisial, kode, dan kolom. Sekilas mereka tampak seperti daftar logistik. Mereka tidak ditandatangani. Tidak dapat dipastikan apakah mereka untuk transportasi atau kontrol internal. Tetapi karena kondisi dan disposisi mereka, diputuskan untuk memperlakukannya sebagai dokumen operasional. Struktur camp ternyata membingungkan, tetapi tidak acak. Tidak ada logika sanitasi atau perumahan, tetapi ada tatanan sistematis. Zona-zona dirancang untuk menyembunyikan, bukan untuk mengatur. Beberapa barak tidak memiliki akses yang terlihat. Yang lain menghadap tembok buta. Sekelompok orang menemukan deretan ruangan tanpa pintu, tersegel dari dalam dengan balok. Batu bata pertama diangkat dengan hati-hati. Di dalamnya puing-puing, debu, fragmen perkakas. Tidak ada mayat yang ditemukan, tetapi isolasi yang disengaja terlihat jelas. Laporan tersebut mencatat penggunaan tidak diketahui, akses ditolak selama operasi camp. Para insinyur membuat pola, bangunan-bangunan itu sejajar untuk membagi, bukan untuk mengelompokkan. Tidak ada halaman pusat atau titik umum, hanya lorong-lorong di antara barak dan pagar kawat internal. Desainnya bertujuan untuk pemisahan konstan. Seorang perwira menulis di buku catatannya, ini tidak diimprovisasi. Setiap penghalang, setiap dinding, setiap sudut memiliki fungsi, dan tidak ada yang untuk membantu. Pos-pos pemeriksaan teknis dipasang. Setiap jam data disilangkan antar kuadran. Salinan denah, catatan fotografi, deskripsi tertulis dikirim. Tugas itu lambat, tetapi semuanya harus tetap menjadi bukti struktur operasional. Sementara para dokter merawat para penyintas, data ini berfungsi untuk tingkat analisis lain, menunjukkan bagaimana camp berfungsi, bahkan ketika tampak tidak aktif. Tujuannya adalah untuk mendokumentasikan mekanisme lengkap di luar wajah dan teriakan. Organisasi militer menunjuk unit khusus hanya untuk mengoordinasikan pekerjaan ini. Mereka tidak membawa senjata atau tandu, hanya instrumen pengukuran, denah, dan pita yang ditandai. Misi mereka adalah membongkar tempat itu seperti mesin, melihat roda gigi apa yang dimilikinya. Di barak luar ditemukan sebuah kotak dengan kartu-kartu yang diklasifikasikan berdasarkan warna. Beberapa memiliki huruf tercetak, yang lain simbol. Tidak ada yang tahu persis apa yang mereka wakili. Tetapi membandingkannya dengan inisial dokumen sebelumnya, beberapa pola cocok. Kartu-kartu itu disimpan tanpa dimanipulasi. Juga ditemukan seluruh dinding yang tertutup coretan kapur. Itu bukan gambar, itu adalah tanda-tanda yang berulang. Beberapa numerik, yang lain simbol sederhana.
Kondisi tempat itu tidak memungkinkan untuk menyimpannya secara keseluruhan, tetapi di foto per bagian. Jelas bahwa di sana informasi dicatat secara tidak resmi. Analisis selanjutnya mengidentifikasi rutinitas tertentu dalam arsitektur. Area jalur sempit, pintu yang hanya terbuka dari satu sisi, pintu masuk tanpa jalan keluar. Itu bukan kesalahan, mereka dirancang seperti itu. Fungsi yang berpusat pada kontrol, bukan pada mobilitas. Setiap pembongkaran atau perubahan yang tidak tercatat dilarang. Setiap batu bata yang dilepas harus dibenarkan. Pengumpulan material dilumpuhkan sampai skema sirkulasi internal selesai. Inggris ingin mendokumentasikan bagaimana mungkin untuk mengoperasikan camp tanpa kamar gas, tetapi dengan hasil yang sama. Camp itu dipahami bukan sebagai tempat, tetapi sebagai metode. Sebuah sistem langkah, transfer, kontrol, pembatasan. Bukan eksekusi langsung, tetapi penghilangan progresif. Setiap ruang memenuhi perannya, mengisolasi, melemahkan, memisahkan, membungkam. Sebuah komisi didirikan di luar struktur militer. Fungsinya adalah untuk mengamati logika camp, bukan kejahatan spesifiknya. Ahli hukum, arsitek, dokter, dan sejarawan diintegrasikan. Laporan mereka akan digunakan di pengadilan, tetapi juga untuk sejarah. Data dikirim ke London, denah, diagram, dan foto digandakan. Beberapa peta direproduksi dengan tangan. Mereka digunakan sebagai bahan analisis teknis. Mereka tidak mengandung emosi, hanya ukuran, sudut, struktur. Tinggal beberapa detik harus memilih siapa yang akan diselamatkan. Ketika operasi darurat langsung telah diatasi, otoritas militer beralih ke tahap kedua, mengubah tempat itu menjadi ruang fungsional. Kamp itu tidak bisa tetap seperti itu. Itu harus diubah menjadi fasilitas yang dapat dikelola, stabil, dan dapat diprediksi. Struktur hierarki baru diatur. Penanggung jawab ditunjuk per sektor, dengan komandan menengah yang melapor langsung ke pangkalan operasi sekutu. Setiap zona memiliki rencana manajemennya sendiri. Improvisasi dikesampingkan. Distribusi fisik area itu digambar ulang. Garis-garis baru ditarik untuk membagi zona medis, logistik, teknis, dan penyimpanan. Itu bukan penghalang fisik, melainkan rute operasional. Setiap orang tahu ke kuadran mana mereka harus bergerak dan kapan. Sebuah tim khusus mengambil alih inventaris. Daftar induk dibuat dengan semua yang masuk dan keluar. Makanan, peralatan, instrumen, kertas, obat-obatan. Semuanya memiliki tanda pelacakan. Pengiriman tidak dikirim tanpa catatan. Pusat kendali internal dipasang dengan komunikasi langsung ke pangkalan regional. Dari sana, jadwal, transfer, dan laporan dikoordinasikan. Setiap insiden kecil atau besar harus dicatat. Ketepatan waktu dan tanda tangan penanggung jawab diperlukan. Pekerja sipil, banyak dari mereka pulih dari kamp yang sama, diberi tugas tetap. Beberapa membersihkan area umum, yang lain membantu di dapur, laundry, atau mengumpulkan selimut. Mereka memiliki jadwal, pengawas, dan istirahat. Itu bukan hukuman, itu adalah struktur. Program evaluasi medis juga dibuat berdasarkan siklus. Ini bukan lagi tentang hanya menyelamatkan nyawa dalam risiko langsung. Sekarang pelacakan klinis dilakukan selama berminggu-minggu, berat badan, suhu, pencernaan, mobilitas. Setiap orang memiliki kartu, meskipun tanpa nama. Para dokter mengadaptasi rutinitas militer ke lingkungan itu, daftar per bangsal, lembar kontrol per shift, laporan evolusi. Ada tabel yang digantung di setiap barak medis, diperbarui setiap hari. Jika seseorang memburuk, itu cepat terdeteksi. Mereka yang bertanggung jawab atas kesehatan mental menerapkan metode observasi dasar. Mereka bukan psikolog, tetapi mereka belajar mendeteksi perubahan perilaku. Pola dicatat, isolasi, penolakan makanan, tangisan malam, keheningan yang berkepanjangan, itu memungkinkan intervensi tanpa menunggu krisis. Sebagian staf hanya fokus pada kebersihan struktural, bukan tubuh, melainkan ruang. Mereka mencuci lantai, langit-langit, pintu, dinding. Mereka menghilangkan serangga, mengumpulkan sampah, membakar bahan yang terkontaminasi. Kebersihan bukan lagi reaksi, itu adalah kebiasaan. Sebuah manual internal mulai ditulis, bukan sebagai buku tetapi sebagai seperangkat instruksi yang jelas. Apa yang harus dilakukan jika seseorang pingsan, kemana harus membawanya, bagaimana melaporkannya, jalur mana yang harus diikuti.
Ada skema yang digantung di dinding dengan gambar, panah, warna. Makanan mulai dikelola dengan model bertahap. Tidak semua menerima hal yang sama. Jatah disesuaikan berdasarkan tingkat pemulihan. Ada pola numerik. 1 untuk cairan, 2 untuk lunak, 3 untuk konsisten. Tidak ada yang makan tanpa perintah medis. Para juru masak bekerja dengan rencana harian yang dicetak. Mereka tahu berapa porsi yang harus disiapkan, bagaimana membaginya, kapan harus menyerahkannya. Perubahan yang tidak sah tidak diterima. Panci dicuci setelah setiap shift. Semuanya memiliki siklus dan urutan. Daftar tunggu untuk perawatan khusus dibuat. Tidak semua orang membutuhkan hal yang sama. Beberapa harus dipindahkan. Yang lain dioperasi. Beberapa hanya membutuhkan tindak lanjut. Prioritas diputuskan dalam pertemuan teknis, bukan karena keluhan atau emosi. Meja koordinasi antara komando militer dan sipil juga dipasang. Kebutuhan laporan kejadian tak terduga ditinjau. Itu bukan hanya rapat. Keputusan konkret dibuat. Setiap hari memiliki tujuan. Pemenuhan diukur. Salah satu penanggung jawab merangkum model baru dalam selembar kertas. Kami di sini bukan untuk merasa. Kami di sini untuk memerintah. Frasa itu disalin dan ditempel di beberapa dinding pusat operasi. Secara paralel, sebuah ruang fotokopi kecil diaktifkan. Di sana, formulir daftar protokol digandakan. Tidak ada printer modern. Semuanya dilakukan dengan duplikator manual. Tetapi dengan demikian dipastikan bahwa setiap sektor memiliki instruksinya. Laporan harian dipindahkan dalam kotak bernomor. Setiap kotak memiliki tanggal, isi, dan tujuan. Mereka dikirim ke pusat medis, arsip militer, dan unit analisis. Itu adalah informasi hidup, bukan dekoratif. Fase selanjutnya lebih kompleks, menyertakan lingkungan eksternal dalam operasi. Camp tidak bisa dipertahankan sebagai gelembung yang terisolasi. Dukungan sipil, kontak dengan struktur medis eksternal, manajemen dengan otoritas lain diperlukan. Sistem militer saja tidak cukup. Koordinasi dengan rumah sakit regional dimulai. Daftar pasien yang membutuhkan evakuasi jangka panjang dikirim. Beberapa tidak bisa tinggal di camp. Yang lain membutuhkan perawatan yang hanya ada di luar. Transfer diprogram dalam batch, bukan secara individual. Truk berangkat pada jam-jam tetap. Setiap kelompok membawa lembar dengan indikasi klinis, pengamatan evolusi, instruksi tentang diet atau istirahat. Ini bukan hanya tentang memindahkan orang, mereka harus diintegrasikan ke dalam sistem perawatan baru. Rumah sakit menerima lembaran-lembaran itu dan mengarsipkannya. Dengan demikian, tindak lanjut selanjutnya dapat dilakukan. Meskipun pasien tidak kembali ke camp, jejak perawatan awalnya tetap ada. Inggris ingin mencegah hilangnya informasi. Tim Palang Merah juga tiba. Mereka membawa protokol mereka sendiri. Mereka memeriksa kondisi umum camp, meminta salinan catatan, menyarankan perbaikan. Mereka tidak memiliki wewenang atas komando militer, tetapi mereka didengarkan. Rantai pasokan baru didirikan, menggabungkan sumber daya Inggris dan sipil. Ini bukan tentang sumbangan lepas. Kuota dialokasikan. Sekian kilogram tepung, sekian liter minyak, sekian dosis obat. Semuanya melewati inventaris. Poin kunci adalah air. Air yang keluar dari sumur camp tidak aman. Filter bergerak, tangki tertutup, sistem pemurnian portabel di bawah. Rutinitas ditetapkan, merebus, menyaring, mendinginkan. Air minum tidak bisa langsung diminum. Poster ditempel dalam semua bahasa yang memungkinkan. Jangan minum air tanpa direbus. Jangan mencuci peralatan dengan air kotor. Jangan gunakan ember dari sumur. Teko bernomor dibagikan. Jika hilang, tidak diganti tanpa pemeriksaan. Pakaian juga diatur. Tidak diizinkan menyimpan pakaian orang lain atau bertukar antar barak. Setiap set yang diberikan memiliki nomor. Jika rusak, dikembalikan ke pusat cuci untuk dievaluasi apakah akan diperbaiki atau dibuang. Para sukarelawan sipil menerima instruksi yang jelas, hanya bergerak di dalam zona yang ditetapkan, tidak berinteraksi tanpa alasan, tidak mengambil foto atau catatan tanpa izin. Semuanya ditangani dengan kebijaksanaan. Itu bukan tontonan, itu adalah sebuah proses. Kode visual juga ditetapkan. Pita merah menunjukkan orang yang dalam perawatan intensif, biru dalam observasi, hijau dalam fase pemulihan.
Tidak semua orang bisa membaca, tapi warna memungkinkan tindakan cepat. Orang Inggris mengerti bahwa keteraturan tidak cukup. Itu harus dipertahankan. Oleh karena itu, evaluasi mingguan dilembagakan. Pertemuan teknis per sektor. Semuanya diukur. Waktu respons, distribusi, kepatuhan jadwal. Itu bukan hukuman. Itu adalah perbaikan berkelanjutan. Seorang perwira meringkas strateginya. Di sini kita tidak memerintah dengan suara. Kita memerintah dengan rutinitas. Frasa itu menjadi panduan bagi kepala shift baru. Tidak peduli berapa banyak yang datang. Jika mereka memahami ritmenya, sistem akan terus berjalan. Sepanjang perimeter tiang-tiang baru dengan penerangan dipasang. Bukan untuk mengawasi, untuk mencegah kecelakaan malam hari, memfasilitasi pemindahan orang sakit, dan memungkinkan tim medis bekerja tanpa gangguan. Rute internal ditandai dengan kapur pada awalnya, kemudian dengan kapur, kemudian dengan papan kayu. Setiap jalur memiliki fungsi. Transit medis, pemindahan pasokan, sirkuit evakuasi, area istirahat. Dengan langkah-langkah itu, camp tidak lagi hanya menjadi tempat darurat. Itu menjadi unit fungsional. Itu bukan rumah sakit atau barak. Itu adalah sesuatu di antaranya. Ruang dalam transisi menuju bentuk kehidupan lain. Mereka adalah bayangan, apa yang tersisa tidak lagi tampak manusiawi. Setelah beberapa minggu kendali penuh di dalam camp, otoritas sekutu menghadapi tantangan baru, berpikir di luar batas fisik tempat itu. Tujuannya bukan lagi hanya menyelamatkan dan mengatur, tetapi juga mengintegrasikan kembali. Orang-orang harus dikembalikan ke lingkungan yang tidak lagi ada bagi mereka. Pertanyaan pertama adalah, kemana mereka pergi sekarang? Banyak yang tidak bisa kembali ke rumah mereka. Keluarga mereka tewas, desa-desa mereka hancur, negara-negara mereka di bawah otoritas lain, beberapa bahkan tidak tahu persis benua mana mereka berada. Repatriasi bukanlah pilihan otomatis. Daftar mulai disusun untuk tujuan lain. Itu bukan lagi catatan medis atau administrasi. Sekarang mereka dibuat untuk melacak rute yang memungkinkan. Mereka yang berbicara bahasa Polandia, Hongaria, atau Ceko dikelompokkan berdasarkan bahasa. Kemudian diverifikasi wilayah asal, apakah masih ada atau apakah telah berpindah tangan. Orang Inggris membuat kantor penghubung. Di sana, para penyintas bisa meninggalkan data yang tidak lengkap. Nama, alamat, tanda. Terkadang itu adalah ingatan yang samar, seperti warna stasiun atau nama keluarga seorang guru. Semuanya dicatat. Petunjuk apapun bisa berguna. Formulir sederhana dicetak dengan spasi kosong. Tidak diwajibkan untuk bisa membaca atau menulis. Cukup dengan menunjuk, menggambar, atau mengucapkan. Penerjemah dari berbagai negara berkolaborasi. Data disilangkan dengan arsip pengungsi di bagian lain Eropa. Beberapa mencoba mencari kerabat, yang lain hanya ingin pergi ke suatu tempat di mana mereka tidak akan dianiaya. Mereka tidak meminta untuk kembali, mereka meminta permulaan. Itu adalah perbedaan yang paling jelas. Mereka tidak ingin kembali, mereka ingin memulai. Secara paralel, para komandan tinggi membahas bagaimana menyajikan semua yang ditemukan. Laporan militer saja tidak cukup. Folder dengan dokumen, foto, peta, skema diatur. Salinan disiapkan untuk berbagai tingkatan, pemerintah, pers, pengadilan. Gambar-gambar yang paling sulit diarsipkan dengan peringatan, tidak ditampilkan tanpa izin, tetapi tetap tersedia bagi mereka yang membutuhkan bukti. Bukan untuk menimbulkan kengerian, tetapi untuk menghindari penyangkalan. Apa yang terlihat harus tetap ada. Para jurnalis yang memiliki akses ke camp tidak lagi hanya menulis catatan. Mereka mengirimkan kronik terperinci, beberapa diterbitkan, yang lain ditahan. Ada kekhawatiran bahwa kejenuhan adegan akan melampaui kemampuan publik untuk memahami apa yang terjadi. Otoritas Inggris menetapkan protokol untuk kasus-kasus tersebut. Setiap pengunjung harus ditemani oleh seorang perwira. Wawancara langsung tidak diizinkan tanpa izin. Penghormatan terhadap para penyintas dan stabilitas internal tempat itu diprioritaskan. Palang Merah berkolaborasi dalam penyusunan pernyataan bersama. Di sana kondisi, kemajuan, dan keterbatasan diringkas. Itu diserahkan kepada beberapa kedutaan, organisasi, dan pemimpin komunitas. Itu adalah dokumen keseimbangan,
bukan penutupan. Camp terus beroperasi, tapi sekarang sebagai tempat transit. Tidak ada lagi orang yang datang. Juga tidak banyak yang meninggal seperti sebelumnya. Ritmenya berbeda, lebih lambat, tapi lebih dalam. Ada ruang untuk berpikir. Sekelompok perwira menyusun laporan yang menyatakan bahwa tugas utama bukan lagi medis atau logistik, itu adalah psikologis, bukan dalam istilah klinis, melainkan identitas. Mereka harus membantu membangun kembali rasa memiliki. Diskusi sederhana dimulai dengan kata-kata yang jelas. Apa yang Anda ketahui sebelumnya? Apa yang Anda ingat sekarang? Siapa nama Anda? Anda ingin kami memanggil Anda apa? Terkadang jawabannya berbeda, bukan karena kesalahan, karena trauma. Beberapa mengubah nama mereka, yang lain meminta untuk kembali ke nama asli. Ada yang memilih nama baru, tidak berhubungan dengan masa lalu mereka. Catatan diperbarui tanpa koreksi. Apa yang mereka katakan adalah yang berlaku. Inggris memahami bahwa mereka tidak bisa mendefinisikan keputusan-keputusan itu, hanya mendampinginya. Itulah mengapa dokumen menggunakan frasa sesuai dengan yang dinyatakan oleh orang tersebut. Tanpa verifikasi, tanpa perbandingan. Hanya keyakinan pada kata-kata. Dokumen sementara juga diberikan, itu bukan paspor, melainkan identifikasi yang berlaku di zona sekutu. Itu memungkinkan mereka untuk bergerak, meminta bantuan, memperkenalkan diri di stasiun atau tempat penampungan. Itu adalah cara untuk kembali eksis secara administratif. Sejalan dengan tugas identifikasi dan dokumentasi, kebutuhan mendesak lainnya ditangani, menentukan jalur konkret bagi mereka yang tidak bisa kembali ke negara asal mereka. Beberapa takut untuk kembali, yang lain tahu bahwa tidak ada lagi yang tersisa di tempat yang dulunya rumah mereka. Organisasi sekutu dan jaringan komunitas di luar benua dihubungi. Pilihan untuk transfer ke tempat-tempat seperti Palestina, Amerika Serikat, Kanada, atau Amerika Selatan muncul. Itu bukan solusi cepat. Itu membutuhkan visa, izin keluar, rute yang aman. Tapi itu membuka pintu. Setiap orang yang meminta keberangkatan itu harus mengisi catatan khusus. Alasan, situasi keluarga, kondisi kesehatan dicatat. Tidak semua diterima, beberapa harus menunggu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, tetapi sistem mulai bergerak. Sementara itu, akomodasi perantara dibuat di luar camp. Itu bukan hotel, itu adalah bangunan sederhana yang diizinkan untuk tinggal dalam waktu singkat. Di sana, para penyintas bisa hidup dalam kondisi yang lebih tenang, dengan akses ke makanan yang stabil, tempat tidur yang bersih, dan nasihat hukum. Di ruang-ruang itu juga diimplementasikan kelas-kelas dasar. Tidak hanya untuk mengajar bahasa, juga untuk menjelaskan hak-hak, prosedur, cara menandatangani dokumen. Pendidikan bukanlah kemewahan. Itu adalah alat untuk bisa memulai kehidupan baru. Beberapa belajar menulis nama mereka untuk pertama kalinya. Yang lain kembali menggunakan alfabet yang telah mereka lupakan. Tanggal, nama kota, cara mengisi formulir, cara memperkenalkan diri di stasiun kereta diajarkan. Detail-detail penting untuk bergerak di dunia. Manual penggunaan sederhana dicetak dengan gambar dan frasa pendek. Mereka didistribusikan berdasarkan kebangsaan dan bahasa. Idenya adalah agar setiap orang dapat mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung pada penerjemah atau pendamping. Otonomi harus dikembalikan kepada mereka. Mereka yang bertanggung jawab atas tahap ini menerima pelatihan khusus. Mereka bukan tentara atau dokter. Banyak yang berasal dari layanan sipil, yang lain dari badan-badan kemanusiaan. Mereka tahu bagaimana menangani situasi yang rumit, bagaimana berbicara tanpa menyerang, bagaimana mendengarkan tanpa menekan. Dalam pertemuan antara komando sekutu, disepakati untuk menghindari pemindahan para penyintas ke kamp-kamp baru tanpa pemberitahuan. Semuanya harus dijelaskan dengan jelas, kemana mereka pergi, berapa lama mereka akan berada di sana, siapa yang akan menerima mereka, apa yang bisa mereka harapkan. Tidak ada yang akan dipindahkan tanpa mengetahui alasannya. Mereka yang dalam kondisi untuk memutuskan sendiri diberi selembar kertas dengan pilihan. Di sana mereka bisa menandai apakah mereka ingin meninggalkan negara, apakah mereka lebih suka tinggal di dekatnya, apakah mereka ingin mencari anggota keluarga. Lembar itu ditandatangani oleh mereka dan diarsipkan.
juga mulai bekerja dengan organisasi keagamaan, tidak hanya untuk dukungan spiritual. Banyak yang memiliki jaringan internasional yang memfasilitasi kontak dengan kerabat atau komunitas penerima. Melalui mereka dikirim surat, pesan singkat, tanda-tanda kehidupan. Sebuah telegram yang diterima dari Yerusalem berbunyi, "Mencari Sarael, lahir di Łódź, jika masih hidup, jawab ke nomor." Pesan-pesan semacam itu dibaca oleh sukarelawan yang berkeliling barak dengan daftar di tangan. Terkadang ada jawaban, di lain waktu, keheningan. Sebuah papan sentral didirikan di mana nama-nama digantung. Setiap kolom memiliki negara atau kota. Mereka yang bisa membaca mendekat untuk memeriksa, yang tidak bisa meminta bantuan. Ketika seseorang menemukan nama yang dikenal, mereka mengatakannya dengan lantang. Koneksi-koneksi kecil itu menghasilkan adegan-adegan baru. Tangisan, pelukan, pertanyaan yang terputus-putus. Itu tidak selalu kabar baik, tapi setidaknya itu adalah kepastian. Itu tidak lagi diam. Dalam beberapa kasus, orang-orang memutuskan untuk tidak mencari lagi. Bukan karena kurangnya minat, tetapi karena kelelahan, atau karena mereka sudah berasumsi tidak ada yang tersisa. Para penanggung jawab tidak memaksa. Keputusan setiap orang dihormati. Beberapa institusi internasional menawarkan bantuan untuk membuat dokumen baru. Itu bukan dokumen resmi negara. Itu adalah sertifikat yang berlaku di wilayah tertentu yang memungkinkan untuk bekerja, bepergian, atau meminta bantuan. Setiap sertifikat diberi nomor dan disegel. Dalam laporan internal disebutkan bahwa tahap ini lebih lambat dari sebelumnya, bukan karena kurangnya sarana, melainkan karena membutuhkan kemauan individu. Arah baru tidak dapat dipaksakan, hanya ditawarkan. Seluruh proses didokumentasikan. Lembaran yang diisi, foto yang diambil, perjalanan yang dimulai. Setiap gerakan dicatat dalam file terpisah, bukan untuk mengawasi, melainkan untuk memastikan bahwa setiap orang dapat ditemukan jika perlu. Seorang pengamat eksternal menulis, ini bukan hanya tentang menyelamatkan mereka. Ini tentang memberi mereka titik awal. Frasa itu dikutip dalam beberapa laporan. Itu merangkum semangat saat itu. Itu bukan penutupan, itu adalah transisi. Sementara transfer dan negosiasi internasional berlangsung, camp sebagai tempat fisik mulai kosong. Barak-barak ditutup satu persatu. Ruang-ruang tempat ratusan orang dulu tidur, kini tersisa dengan tempat tidur kosong dan selimut terlipat. Otoritas Inggris mengatur inspeksi terakhir di area itu. Bukan untuk beroperasi, melainkan untuk mencatat. Mereka ingin meninggalkan catatan yang jelas tentang bagaimana semuanya ditinggalkan. Foto-foto setiap sektor diambil, skema yang diperbarui digambar, dan laporan akhir ditulis. Tim medis diminta untuk meninggalkan pengamatan tertulis mereka. Bukan sebagai bagian dari laporan klinis, melainkan sebagai ringkasan dari apa yang telah mereka alami. Beberapa menulis dengan frasa teknis, yang lain meninggalkan catatan singkat, hampir pribadi. Para penanggung jawab sipil juga diminta untuk menyerahkan laporan tentang pengalaman tersebut. Berapa banyak orang yang melewati tangan mereka, kesulitan apa yang mereka temui, keputusan apa yang berguna. Itu bukan untuk menghakimi, itu untuk belajar. Catatan-catatan diarsipkan dalam beberapa salinan. Satu di camp, satu lagi dikirim ke London, dan yang ketiga ke komando sekutu. Setiap salinan memiliki cap waktu dan tanda tangan keaslian. Tidak dapat diubah setelah itu. Camp yang tadinya merupakan simbol pengabaian berubah menjadi contoh rekonstruksi. Bukan karena apa adanya, melainkan karena apa yang dilakukan di dalamnya. Itulah refleksi umum yang dicatat dalam dokumen akhir. Yang terakhir keluar adalah beberapa pekerja sukarela, orang-orang yang datang tanpa pengalaman dan belajar sambil jalan. Beberapa melanjutkan misi serupa di tempat lain. Yang lain kembali ke kehidupan sebelumnya. Tidak ada yang keluar sama. Salah satu dari mereka menulis, "Saya datang untuk membantu, tapi mereka mengajari saya bagaimana bertahan hidup tanpa memiliki apa-apa." Frasa sederhana itu disimpan dalam file tanpa judul. Hanya berbunyi, kesaksian seorang sipil, Mei 1945. Tanda-tanda sementara didirikan di sekitar area itu, menunjukkan bahwa tempat itu tidak boleh disentuh
dihuni, atau diintervensi tanpa perintah resmi, bukan hanya karena rasa hormat, juga karena kebutuhan dokumentasi. Camp harus tetap sebagai bukti. Tugas-tugas terakhir bersifat teknis, pemindahan limbah, pembersihan dasar, perbaikan pagar. Tidak ada upacara yang dilakukan, tidak ada acara publik. Penutupan itu sunyi, metodis, seperti semua yang telah dilakukan sejak awal. Dalam salah satu lembar penutupan, seorang perwira meringkas. Kisah tempat ini bukan pada dindingnya, tetapi pada apa yang keluar dari sana. Baris itu disalin oleh beberapa orang dalam catatan pribadi mereka. Bukan sebagai slogan, sebagai kebenaran yang kejam. Mereka yang dipindahkan ke wilayah lain tidak selalu tahu apa yang terjadi kemudian dengan camp. Bagi banyak orang, itu hanya tinggal di belakang. Tetapi bagi mereka yang bekerja di sana, apa yang dilakukan selama berbulan-bulan itu menandai sebuah sebelum dan sesudah. Dokumentasi dikumpulkan dalam kotak-kotak bernomor, termasuk daftar nama, rute evakuasi, kronologi operasi, surat-surat, foto-foto, diagram. Itu adalah arsip yang lengkap, tidak sempurna, tetapi cukup untuk memahami apa yang telah terjadi. Tidak ada yang dihancurkan, baik barak yang masih berdiri, maupun benda-benda tak bertuan, semuanya tetap di tempatnya. Bukan sebagai penghormatan, melainkan sebagai bukti. Apa yang telah terjadi di sana tidak boleh dilupakan. Tugas membangun kembali dunia tidak dimulai setelah camp. Itu dimulai di dalam, di antara lorong-lorong kayu, dapur-dapur improvisasi, kantor-kantor yang dibuat dari papan. Di sanalah cara baru untuk bertindak menghadapi yang tidak dapat diperbaiki dimulai. Komandan Inggris mengetahuinya. Dan oleh karena itu, sebelum pergi, mereka meninggalkan catatan terakhir yang ditempel di ruang utama. Di sini kehidupan dipertahankan, dan itu sudah cukup. Mereka tidak menandatangani dengan nama, hanya dengan tanggal. Di Bergen-Belsen, ribuan orang meninggal karena kelaparan, demam, kotoran, dan pengabaian. Mayat-mayat berserakan di antara barak. Pakaian compang-camping, kulit menempel pada tulang, tanah tertutup sisa-sisa manusia. Tidak ada cukup obat-obatan atau kondisi untuk mencegah penularan. Infeksi menyebar tanpa terkendali. Pasukan Inggris tiba pada bulan April 1945. Mereka mencatat apa yang mereka temukan. Foto-foto, rekaman film, laporan medis, dan daftar nama. Bukti-bukti tersebut digunakan di pengadilan sekutu. Mereka tetap diarsipkan. Dokumen, barang pribadi, sisa-sisa ditemukan. Beberapa penyintas bersaksi, yang lain diidentifikasi kemudian. Kamp itu dikosongkan, dibongkar, tetapi tidak pernah dibangun di atasnya. Plakat dipasang, tempat itu dibiarkan terbuka. Setiap gambar, setiap data, dan setiap kesaksian tentang Belsen berasal dari sumber langsung. Tidak ada interpretasi atau cerita tambahan. Hanya fakta yang diverifikasi oleh mereka yang berada di sana. Apa yang terjadi dicatat dengan tepat oleh tim medis, fotografer, jurnalis, dan tentara. Tempat itu ada, dan apa yang terjadi di sana tetap ada, tanpa diubah dalam arsip, dalam gambar, dan dalam ingatan mereka yang melihatnya.